Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya kerjakan yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman yang berstudi kasus di CV Vanu Putra. Di sini terdapat beberapa user yaitu keuangan, HRD, karyawan, dan pimpinan. Di sini kita akan login terlebih dahulu dengan user super admin Irfan. Lalu kita login. Seperti yang dilihat, terdapat beberapa fitur yang dimiliki aplikasi ini, yaitu data kriteria, data permohonan, proses SPK, data penilaian, data user, dan data karyawan. Kita menuju ke data user. Seperti yang dilihat, di sini terdapat beberapa user yang sebelumnya sudah didaftarkan dan dibagi berdasarkan hak aksesnya. Oke, pertama-tama kita akan login sebagai karyawan untuk mendemokan pengajuan pinjaman. Karyawan pertama ini yang kita login adalah Endah. Terdapat dua fitur, yaitu ajukan pinjaman dan laporan cicilan. Kita akan melakukan pengajuan pinjaman. Kita pilih nama Endah, biaya hidup 1.300.000, jumlah tanggungan 2, rumah milik pribadi, jumlah kendaraan 1, jumlah barang berharga 2, surat pemilikan rumah kita upload berkasnya, BPKB kendaraan kita upload, surat berharga kita upload juga. Lalu kita masukkan besar pinjaman berdasarkan data yang didapatkan di sini 30 juta rupiah. Lalu durasi cicilan 24 bulan dengan tujuan peminjaman untuk biaya pernikahan anak. Lalu disimpan. Lalu kita bisa lihat datanya di data permohonan. Berikut adalah data yang sudah diisikan. Lalu kita bila sudah yakin bisa mengirimnya untuk kemudian diuji oleh HRD. Kita logout dan kita login sebagai HRD dengan username Fadli. Berikut adalah beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh HRD, yaitu data kriteria, data permohonan, kita melakukan proses uji, data penilaian, data user, dan data karyawan. Kita akan menuju ke data kriteria terlebih dahulu. Berikut adalah kriteria yang harus atau yang akan diujikan kepada data-data yang karyawan isikan. Kita menuju ke data permohonan. Berikut adalah beberapa karyawan yang sudah melakukan permohonan data, dan data terakhir yang kita isikan yaitu Endah dengan status belum dinilai. Di sini kita akan melakukan penilaian. Berikut adalah tampilan untuk halaman penilaian. Untuk kedisiplinan kita isi disiplin, kesopanan, sopan, etos kerja baik, rumah milik pribadi, surat pemilikan rumah ada, BPKB ada, surat barang berharga ada, dan alasannya di sini HRD memilih sangat tidak kuat. Kita simpan. Di sini data yang disimpan terdapat status sudah berubah menjadi sudah dinilai. Lalu kita bisa melihat di proses SPK untuk proses pengujiannya. Pada proses SPK ini kita sudah memasukkan formula atau rumus yang digunakan untuk yaitu waspas untuk menyeleksi atau menilai karyawan berdasarkan datanya. Di sini terdapat data Endah yaitu yang terbawah 0,704. Lalu kita lihat di data penilaian. Berikut adalah data-data dari karyawan yang sudah diuji. Apabila HRD sudah menguji, kita logout dan masuk sebagai pimpinan. Di sini
data yang sudah dinilai oleh HRD akan tampil di halaman pimpinan. Berikut adalah beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh pimpinan. Data user, data karyawan, data permohonan, dan laporan pinjaman. Kita ke data permohonan untuk melihat beberapa data yang sudah diuji oleh HRD. Berikut yang nomor 5 adalah data yang barusan kita masukkan. Di sini karena alasannya sangat tidak kuat dan beberapa faktor lain, maka pimpinan memilih untuk menolak. Apabila pimpinan menolak, maka akan tampil di halaman karyawan status penolakan. Dan di sini kita akan mendemokan apabila karyawan yang diterima seperti apa. Di sini kita memilih Parno, kita terima. Dan apabila data sudah terima, maka akan diteruskan ke halaman keuangan. Kita logout dan kita akan login sebagai keuangan. Di sini keuangan bernama Nabila. Berikut adalah halamannya. Lalu kita masuk data pinjaman dan berikut adalah karyawan-karyawan yang sudah di-ACC oleh pimpinan. Dan kita bisa mencairkan dana yang sudah di-ACC. Tanggal pencairan kita memilih. Sekarang metode pencairan yaitu kas. Dan kita bisa mengupload bukti dari pencairan kita, lalu kita save. Berikut adalah tampilan apabila sudah dicairkan. Lalu kita akan login ke halaman pimpinan untuk melihat laporan dari pencairan dana yang sudah dilakukan oleh keuangan. Kita lihat ada beberapa karyawan yang dananya sudah dicairkan. Di sini pimpinan bisa mencetaknya untuk keperluan pemberkasan. Berikut adalah tampilan dari hasil cetakan laporan peminjaman. Baik, kita tutup. Lalu kita akan logout dan login ke karyawan untuk melihat bagaimana halaman laporan cicilan pada karyawan. Di sini kita masuk sebagai Parno yang tadi sudah diterima oleh pimpinan. Lalu kita pergi ke laporan cicilan. Kita lihat berikut merupakan detail dari peminjaman yang dilakukan oleh Parno. Besaran cicilan yaitu 2.083.000, gaji pokok 4 juta, maka sisa gaji yaitu 1.900.000 dengan cicilan 24 bulan. Sekian demo aplikasi sistem informasi peminjaman ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.